Good morning. Kakak sudah terlihat, Dok, slide-nya? Sudah dok. Baik, saya mulai ya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang strategi anti-aging. Ini sasaran belajarnya. Setelah mengikuti kuliah ini, siswa mampu mengetahui 9 ciri penuaan pada tingkat seluler dan molekuler. Yang kedua, memahami strategi anti-aging berdasarkan patogenesis terjadinya penuaan. Yang ketiga, mengetahui penyebab intrinsik dan ekstrinsik yang mendasari penuaan kulit. Dan yang keempat, memahami strategi anti-aging kulit berdasarkan piramida kesehatan dan kecantikan kulit. Nah, sebagai pendahuluan, aging atau penuaan ini adalah merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan fungsional bertahap yang menyebabkan kerusakan progresif yang terjadi secara heterogen di berbagai organ yang menyebabkan disfungsi organ. Nah, aging ini merupakan suatu proses fisiologis ya. Jadi kita tidak bisa mencegah, tapi bisa menunda dan juga bisa mengantisipasi ya eh, dampak dari terjadinya penurunan fungsi dari organ ini. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian penuaan ini telah diarahkan untuk memajukan pengetahuan yang ditetapkan pada 9 ciri penuaan pada tingkat seluler dan molekuler. Nah, ini adalah 9 ciri penuaan ya. Eh, di sini yang pertama adalah ketidakstabilan genom, yaitu frekuensi mutasi yang tinggi dalam genom sel. Yang kedua, gesekan telomer. Telomer ini atau suatu penutup eh, tutup pelindung ya dari kromosom yang akan berakhir dalam setiap pembelahan sel berikutnya. Jadi setiap sel yang membelah ini telomer ini akan memendek ya. Kemudian yang ketiga, perubahan epigenetik, yaitu metilasi DNA, modifikasi histon, dan remodeling kromatin yang mengubah ekspresi gen. Yang keempat, hilangnya proteostasis. Proteostasis ini keseimbangan protein ya, yaitu di situ ada pelipatan, pendampingan, dan pemeliharaan fungsi protein eh, di mana terjadi disfungsi atau runtuh ya. Kemudian yang kelima, deregulasi penginderaan nutrisi, yaitu pengurangan fungsi IGF-1, kemudian mTOR, citrulline, AMPK, yang mengatur metabolisme. Yang keenam, disfungsi mitokondria, yaitu berkurangnya efisiensi fosforilasi oksidatif dan berkurangnya produksi ATP. Yang ketujuh, penuaan seluler, yaitu mengakhiri aktivasi PL53 dan inhibitor P16 siklin dependen kinase atau CDK karena berbagai mekanisme seperti pemendekan telomer tadi, kemudian bentuk stres genotoksik, mitogen, dan sitokin inflamasi. Yang kedelapan, kelelahan sel punka, yaitu penurunan aktivasi sel punka dan perubahan komunikasi antar sel. Dan yang kesembilan, senescent cell burden atau beban sel tua. Nah, ini yang tadi ada hallmark atau ciri penuaan ya, ada 9. Mulai dari di sini eh, hilangnya proteostasis, kemudian gangguan pada epigenetik, pendidikan telomer, instabilitas genomik, sel tua tadi seluler senescen ya, disfungsi mitokondria, deregulasi nutrisi, gangguan pada komunikasi interseluler dan kelelahan dari stem cell atau sel punca tadi ya. Nah, saat ini penelitian telah difokuskan pada produksi terapi anti penuaan yang efektif yang dapat meningkatkan harapan hidup manusia. Nah, banyak penelitian tentang model hewan yang mengamati dari genetikanya, karena tadi banyak melibatkan juga gen ya. Jadi ada yang menargetkan gennya untuk anti penuaan, kemudian ada juga dari diet ya tadi karena salah satu ciri penuaan tadi kaitannya dengan nutrisi.
dan ada yang menargetkan beberapa tadi ciri penuaan melalui intervensi farmakologis. Dan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, ini telah menunjukkan adanya peningkatan umur ya, walaupun penelitiannya pada umumnya masih terbatas pada uji in vitro atau secara praklinik. Nah, ini beberapa target dari anti-aging, ya, obat-obat anti-aging atau strategi anti-aging. Yang pertama adalah reaktivasi telomer. Tadi sudah disebutkan salah satu ciri penuaan yaitu adanya pemendekan telomer. Dan dengan reaktivasi telomer ini, telomer tadi adalah bagian ujung dari kromosom. Di sini yang terdiri dari susunan DNA yang berulang. Ya, setiap sel membelah, ini telomernya akan memendek. Nah, jadi menjadi salah satu target dari obat anti penuaan atau anti aging yaitu dengan reaktivasi telomer supaya tidak terjadi pemendekan telomer ya pada saat selnya membelah. Kemudian ada juga obat epigenetik, kemudian ada yang bekerja pada sistem proteostasis ya, yaitu mengaktifasi sistem proteolitik. Kemudian ada kaitannya dengan nutrisi, yaitu dengan melakukan pembatasan diet. Kemudian ada juga strateginya melalui mitopagi. Ya, mitopagi ini yaitu suatu proses seluler penting yang bertanggung jawab untuk memecah isi seluler, menghemat energi, dan melindungi dari akumulasi biomolekul yang rusak dan teragregasi. Dan yang berikutnya ada pembersihan sel tua, karena tadi salah satu hallmarknya adalah beban dari senescent sel atau sel tua. Nah, ini secara farmakologi yang pertama yang digunakan sebagai strategi anti-aging yaitu penggunaan obat-obat antiinflamasi. Ini sebagai pendekatan untuk mencegah penuaan atau sebagai anti-aging. Di sini yang mendasarinya adalah karena peradangan kronis ini salah satu kontributor utama penyakit terkait usia dan penuaan serta mengganggu fungsi normal jaringan. Peningkatan aktivitas jalur proinflamasi ini menyertai peradangan seiring dengan bertambahnya usia. Jadi dengan bertambahnya usia, aktivitas jalur proinflamasi ini semakin meningkat sehingga disitulah peran dari obat-obat antiinflamasi. Nah, di sini konsentrasi serum sitokin proinflamasi seperti interleukin 1, 2, 6, 8, 12, 15, 17, 18, 22, 23, kemudian TNF alfa dan interferon gamma ini meningkat secara signifikan pada proses penuaan. Status proinflamasi kronis adalah fitur penuaan yang meluas dan peningkatan inflamasi sistemik terkait erat dengan penuaan dan penyakit yang berkaitan dengan usia. Nah, ini sebutnya istilahnya inflammaging ya. Jadi proses inflamasi yang berperan pada terjadinya aging. Ini untuk menggambarkan tadi penuaan yang disebabkan oleh peradangan kronis dan persisten. Agen antiinflamasi nanti akan menghambat atau memblokir zat-zat tertentu dalam tubuh yang menyebabkan peradangan dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa agen antiinflamasi ini terkait dengan khasiatnya sebagai anti penuaan. Penggerak paling penting dari peradangan yang bergantung pada usia atau inflammaging tadi itu berasal dari tingkat seluler dan molekuler. Nah, di dalam sel ini ada pro-inflammatory senescent associated secretory phenotype atau SASP. Ini dikaitkan dengan penuaan seluler yang dipicu oleh agen seperti radiasi, kemudian virus, dan oleh paparan terus-menerus terhadap debris seluler dan penuaan seluler. Nah, dalam tingkat molekul, di sini ada ROS ya, reaktif oksigen species yang merupakan radikal bebas dan juga agen lainnya. Ini dapat memicu respon kerusakan DNA inflamasi yang mempengaruhi DNA dan telomer dan mengaktifkan jalur inflamasom dan NF-kappa B.
Penghambatan proses inflamasi oleh intervensi genetik dan farmakologis ini dianggap sebagai strategi anti penuaan yang efektif dan juga sudah terbukti. Nah, obat yang digunakan itu obat antiinflamasi non steroid ya. Ini atau NSAID yang tidak hanya mencegah fitur terkait usia tertentu, tapi juga meningkatkan umur. Walaupun ini penelitiannya masih pada organisme seperti ragi, nematoda, ya sejenis golongan cacing, kemudian tikus dan lalat. Namun keefektifannya untuk gangguan neurodegeneratif seperti pada penyakit Alzheimer dan penyakit Huntington, ini yaitu kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf di otak ini masih belum jelas. Di sini obat antiinflamasi mungkin bisa dianggap memiliki potensi besar untuk memperpanjang umur. Ini beberapa agen antiinflamasi juga yang sudah diteliti sebagai anti-aging yaitu spermidin ya. Ini suatu poliamin. Ini aksinya pada ekspresi sitokin pro dan antiinflamasi dapat secara langsung mengurangi inflamasi dan secara tidak langsung mengubah inflamasi dan pertumbuhan sel dengan aksi autofagi. Spermidin juga ini sudah diteliti dan dilaporkan dapat memperlambat penuaan karena efek anti penuaannya. Kemudian ada juga ini dari golongan NSAID baru ya, ini masih dalam bentuk kode obatnya yaitu M2000. Di sini terbukti dapat memodifikasi jalur stres oksidatif dengan menurunkan tingkat ekspresi gen SOD, ini suatu enzim antioksidan ya. Kemudian GST ini glutathione ini juga sama antioksidan, kemudian INOS dan MPO dan mengurangi risiko penyakit radang melalui efek imunosupresifnya tanpa efek samping yang merugikan pada faktor penentu enzimatik dan non-enzimatik. Ya, sehingga direkomendasikan ini sebagai anti penuaan ya. Jadi ini masih dalam pengembangan obatnya. Kemudian yang lainnya ada MAA, ini mikrosporin like amino acid, yaitu suatu senyawa penyerap ultraviolet yang dihasilkan oleh beberapa organisme seperti lumut kerak, jamur, ganggang, dan cyanobacteria, terutama setelah terpapar radiasi ultraviolet matahari seperti M2G ya atau mikosporin 2 glisin. Di sini menunjukkan aktivitas antioksidan, kemudian antiinflamasi, anti protein glikasi, dan penghambatan kolagenase dan menunjukkan kemampuan untuk melindungi DNA terhadap kerusakan UV. Berikutnya ada nutraceutical ya. Nutraceutical ini dari bahan-bahan makanan yang mempunyai khasiat sebagai obat. Di antaranya ada apigenin, kemudian quercetin, kaempferol, naringenin, katekin, epigalokatekin, genistein, cyanidin, dan resveratrol. Nah, ini tadi merupakan suatu nutraceutical atau makanan fungsional yang memiliki khasiat ya. Di sini memiliki aktivitas antioksidan yang mungkin berperan penting dalam menunda penuaan dan efektif dalam berbagai penyakit neurodegeneratif pada manusia. Nah, kemudian berikutnya adalah aktivitas antioksidan ya. Mungkin ini di kuliah-kuliah sebelumnya juga pernah dibahas bahwa eh, kandungan fitokimia atau kimia zat kimia yang terdapat di dalam tanaman ya seperti asam fenolik dan flavonoid ini memiliki aktivitas antioksidan yang bertindak dengan mengais radikal bebas atau menangkap radikal bebas dan meningkatkan kadar enzim antioksidan dalam plasma. Fungsi enzim antioksidan primer seperti SOD ya atau glutathione itu untuk melindungi organisme dari efek merusak radikal superoksid ya suatu radikal bebas yang dipercepat oleh dismutasinya menjadi hidrogen peroksida dan oksigen. Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi bahwa quercetin ini merupakan suatu pigmen tanaman yang mengandung senyawa antioksidan yang cukup kuat yaitu flavonoid adalah antioksidan kuat ya.
Jadi tanaman-tanaman yang berwarna cerah itu biasanya banyak mengandung flavonoid ya, yang berperan sebagai antioksidan. Kemudian NSAID juga memiliki aktivitas antioksidan yang dimediasi oleh pembersihan radikal bebas dan aktivitas enzim antioksidan. Aktivitas antioksidan NSAID ini telah dibuktikan pada membran sel dan pada tingkat organisme. Berikutnya adalah eh, telomere reactivation ya. Tadi ini sudah dibahas telomere reactivation. Telomer sendiri tadi merupakan bagian ujung dari kromosom ya. Telomer ini melindungi ujung kromosom dari kerusakan DNA dan mencegah penggabungan akhir DNA, rekombinasi dan perbaikan DNA. DNA polimerase tidak mampu mereplikasi sepenuhnya kromosom linear dan telomer secara bertahap menjadi lebih pendek setiap pembelahan sel. Nah, pemendekan telomer ini biasanya dipenuhi oleh enzim telomerase. Tapi sebagian besar sel somatik dan sel punka dewasa tidak mengekspresikan telomerase yang cukup untuk mengkompensasi panjang telomer yang menyebabkan memasuki penuaan replikatif yang mungkin diikuti oleh kematian sel. Pemendekan telomer terjadi selama penuaan normal dan merupakan biomarker penting dari penuaan dan umur panjang ya. Jadi telomer ini tadi merupakan salah satu hallmark ya atau ciri penuaan ya. Nah, ini pemendekannya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetika, epigenetik dan juga lingkungan. Juga terkait telomer ini dengan banyak penyakit yang berkaitan dengan usia, ya penyakit-penyakit degeneratif seperti osteoartritis, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, dan fibrilasi atrium. Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa penuaan dapat dihambat oleh ekspresi telomerase yang berlebihan, ya. Namun ini dapat meningkatkan tumorogenesis, ya. Karena tadi berarti akan berpengaruh kepada pertumbuhan sel ya, jadi meningkatkan tumorigenesis. Aktivator telomerase yaitu aktivator ekspresi telomerase dan terapi gen telomerase telah dikembangkan sebagai strategi anti penuaan berbasis telomerase dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di antaranya ini ada TA65. Ya, TA65 ini merupakan suatu zat aktif yang berasal dari ekstrak tanaman Astragalus membranaceus. Ya, tanamannya seperti ini. Ini asalnya dari Cina, merupakan suatu aktivator telomerase. Jadi bisa mengaktifasi telomerase ya, yang dapat memulihkan panjang telomer tanpa terjadinya kanker. Nah, tadi sebelumnya kan di apa yang eh, aktivator telomerase ini efek sampingnya itu meningkatkan tumorigenesis ya. Nah, sedangkan yang TA65 ini yang berasal dari tanaman Astragalus membranaceus ini tidak mempunyai efek samping tumorogenesis ya. Jadi tidak menyebabkan terjadinya kanker dan juga bisa memperbaiki indikator terkait penuaan ya, ya. Termasuk di sini memperbaiki toleransi glukosa, kemudian kesehatan tulang dan juga kualitas kulit. Nah, selain itu beberapa penelitian menemukan bahwa aktivator transkripsi TRT ya, telomerase, reverse transkriptase, dan hormon seks terlibat langsung dalam mengaktifkan telomerase yang menyelamatkan pemendekan telomer dan meningkatkan umur. Bukti menunjukkan bahwa pengaktifan kembali ekspresi telomerase dengan menggunakan pendekatan terapi gen adalah contoh terbaik perpanjangan umur pada tikus dan juga menunda penuaan tanpa terjadinya kanker. Jadi ini dengan tadi targetnya pada gen ya, diantaranya ini TRT telomerase reverse transkriptase. Kemudian ada juga di sini studi baru menemukan bahwa metadikol
Ini suatu emulsi nanoalkohol rantai panjang yang ditemukan di banyak makanan, biasanya disebut polikosanol, dan terdapat dalam makanan seperti beras, tebu, gandum, dan kacang tanah. Metadikol ini bekerja melalui reseptor vitamin D untuk mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Aktivator telomerase digunakan untuk mengatasi kegagalan organ dengan memperkaya sel dengan telomerase dan merupakan alternatif yang lebih aman. Kemudian penelitian lainnya ini ada juga dari tanaman Centella asiatica ya, atau nama awamnya ini pegagan ya, Centella asiatica. Ini nama zat aktifnya ya masih dalam bentuk kode 08 AGTLF. Kemudian ada nutrien 4 dari Astragalus ya. Sama dengan tanaman yang tadi sebelumnya ya, mungkin berbeda spesies. Kemudian Astragalus membranacea tadi yang TA65. Kemudian ada juga oleanolic acid dan mastinic acid. Juga nutrisi 1, 2, dan 3 ini memiliki aktivitas telomere memiliki aktivitas tadi sebagai aktivator telomerase. Dan di antara semuanya ini yang tadi dari Centella asiatica ya 08 GTLF ini memiliki potensi yang terbesar untuk mengaktifkan telomerase. Nah, dampak panjang telomer pada manusia telah dibuktikan dengan fakta bahwa ekspresi telomerase pada sel normal dapat memperpanjang umur yang sehat. Penghambatan telomerase dalam sel kanker mungkin menjadi target yang layak untuk terapi anti kanker ya. Tapi ini nanti jadi berlawanan ya. Di satu pihak aktivasi telomerase ini sebagai anti-aging tetapi berpotensi untuk terjadinya kanker. Dan penghambatan telomerase ini justru bagus untuk terapi anti kanker, tapi nanti efeknya berarti ke proses aging ya. Jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di mana zat yang diharapkan itu dia bisa mengaktifasi telomerase untuk mencegah penuaan, tapi tidak menyebabkan terjadinya tumorogenesis atau kanker. Berikutnya adalah penggunaan obat-obat epigenetik. Ya. Nah, di sini dasarnya yaitu efek kromatin pada penuaan ini lebih kompleks dan juga bisa bersifat dua arah. Ya. Di mana remodeling kromatin ini akan melawan penuaan dan penyakit terkait usia atau degeneratif dan memperpanjang umur organisme. Kromatin sangat berubah selama penuaan karena penurunan tingkat protein histon dan perubahan yang memadai dalam modifikasi histon yang ditemukan dalam penelitian terbaru pada ragi dan juga sel fibroblast. Peningkatan ekspresi histon kemudian bisa mengurangi asetilasi dari H4 ke 16, mengurangi asetilasi H3 N terminal, menonaktifkan HDACL PD3 dan menonaktifkan metilase H3K4. Ini mampu memperpanjang umur atau mengembalikan fenotip tua ke keadaan kromatin yang lebih muda. Nah, faktor epigenetik ini juga dipengaruhi oleh diet, kemudian gaya hidup, dan stres eksogen ya, sehingga ini juga bisa menjadi strategi ya melalui diet atau modifikasi gaya hidup, mengurangi stres itu juga merupakan strategi anti aging ya. Ini bisa meningkatkan kemungkinan peningkatan disfungsi seluler terkait usia. Beberapa penelitian mengungkapkan perubahan terkait usia dalam pola metilasi DNA yang mengarah ke pengurangan metilasi DNA secara global, yaitu terjadi hipermetilasi spesifik lokasi, khususnya ini di Pulau CPG dan juga situs target Polycom. Kemudian hipometilasi spesifik lokasi, khususnya di daerah miskin gen, promotor spesifik jaringan, dan daerah protein Polycom, dan hipermetilasi pada jaringan yang berbeda, tetapi hipometilasi menjadi lebih spesifik pada jaringan.
Nah, perubahan ini terakumulasi secara bertahap yang merupakan indikasi dari terjadinya proses penuaan. Ini tadi sudah ya diet, kemudian gaya hidup, intervensi lingkungan ya seperti stres tadi dan penghambat enzim epigenetik ini telah terbukti dapat meningkatkan umur panjang. Kemudian zat alami seperti spermidin, ada ini sudah disebutkan juga ya. Kemudian resveratrol, ini juga eh, telah ditemukan dapat menyebabkan deasetilasi kromatin, yang menunjukkan bahwa memiliki potensi untuk memperpanjang umur manusia. Nah, banyak juga penelitian melaporkan bahwa penghambat HDAC atau histon deasetilase menunjukkan bukti sebagai strategi anti penuaan. Nah, ini mekanisme epigenetik ya, melalui metilasi DNA dan modifikasi histon. Jadi di sini epigenetik itu akan mempengaruhi perkembangan di dalam uterus dan juga selama masa kanak-kanak. Kemudian juga akan dipengaruhi oleh eh, senyawa kimia ya dari lingkungan, kemudian obat-obatan, aging dan juga diet ya atau dari makanan. Nah, nanti akan terjadi metilasi DNA ya, di mana nanti akan terjadi metilasi DNA, kemudian eh, yang nantinya akan terjadi overekspresi atau represi dari gen yang menyebabkan peningkatan proses aging ya, yang akan mempercepat proses aging. Nah, di sini juga eh, obat yang mempengaruhi epigenetik spermidin ya, ini sama dengan tadi yang ada di antiinflamasi. Spermidin ini juga berperan ya pada proses epigenetik. Jadi spermidin ini senyawa poliamina yang ditemukan di ribosom dan jaringan hidup memiliki berbagai fungsi metabolisme dalam organisme. Ini awalnya itu diisolasinya dari sperma ya. Tapi di sini bisa juga dari sumber yang lain ya, karena ditemukan di semua sel eukariotik yang memainkan peran integral dalam metabolisme sel. Nah, pada bakteri juga ini ada ya spermidin. Ini merupakan faktor pertumbuhan esensial dan juga merupakan polikation pada pH fisiologis. Nah, di dalam makanan juga ada ya spermidin terdapat dalam makanan utuh dan juga ditemukan dalam konsentrasi yang lebih tinggi dalam suplemen yang diekstrak dari makanan. Ini beberapa makanan yang mengandung spermidin ya. Ada sayuran di sini seperti jamur, brokoli, kembang kol, paprika hijau segar ya. Nah, ini banyak mengandung spermidin ya. Nah, ini sebagian besar ini sangat umum ya untuk diet Mediterania. Ya. Itu ada salah satu jenis diet untuk apa obesitas atau juga untuk penyakit-penyakit degeneratif ya. Diet Mediterania juga di sini ternyata ramah ya umur panjang dan dapat menjelaskan manfaat kesehatan yang tak tertandingi. Kemudian makanan lain adalah produk kedelai ya. Kedelai itu ya tahu tempe ya, kemudian natto ini kalau dari Jepang ya. Kemudian juga ada eh, jamur shiitake, biji bayam dan durian ya. Kemudian pada sereal juga ini khususnya bibit gandum itu mengandung spermidin dalam jumlah tinggi dan merupakan sumber umum untuk suplemen makanan yang kaya spermidin. Dan juga pada beberapa jenis keju ya, umumnya pada keju tua yang biasanya lebih warnanya juga lebih tua ya. Kemudian pada keju cheddar, parmesan, gruyere ya dan lain-lain. Nah, target berikutnya adalah aktivasi chaperone ya atau protein pendamping ini dan juga sistem proteolitik sebagai anti-aging ya dalam menghentikan atau melawan aging. Nah, karena tadi salah satu ciri atau hallmark dari proses aging adalah hilangnya proteostasis.
Ini mengarah pada agregasi protein, lipatan, kerusakan oksidatif, modifikasi pasca translasional, dan tingkat pergantian protein yang berubah, dan pada akhirnya terjadi disfungsi seluler. Nah, terdapat dua sistem proteolitik yaitu UPS atau ubiquitin proteosom dan ALS atau sistem autofagi lisosom. Perubahan atau penurunan jalur ini akan merusak fungsi sel normal dan fisiologi sel dan menyebabkan penuaan. Nah, banyak penelitian juga telah menemukan bahwa perubahan proteostasis ini seiring bertambahnya usia karena berkurangnya aktivitas tadi chaperone ya atau pendamping protein. Untuk mengkompensasi penurunan ini, peningkatan kadar protein pendamping telah terbukti berdampak menguntungkan pada umur panjang. Ini masih penelitiannya pada cacing dan lalat. Nah, sebuah studi melaporkan bahwa agregasi HSP104 ini sebuah pendamping atau chaperone tadi telah dikaitkan dengan penuaan dan telah meningkatkan umur Saccharomyces cerevisiae. Ya, jadi penelitiannya masih pada jamur ya, ini studi jamur atau ragi. Sistem UPS dan ALS tadi adalah sistem proteolitik utama yang mempengaruhi nasib sel dan proses penuaan. Ketersediaan pendamping sangat terganggu pada sel tua, di mana proteostasis runtuh tadi tidak seimbang ya, dan penurunan fungsi G1 siklin yang menyebabkan penangkapan irreversibel pada G1 mengkonfigurasi jalur molekuler yang mengklaim bahwa kerusakan proteostasis menyebabkan penuaan sel. Ini beberapa penelitian yang menargetkan eh, protestasis ya sebagai target kerjanya, yaitu di sini terjadi peningkatan aktivitas proteasomal melalui overekspresi subunit beta 5 proteasomal di Caenorhabditis Caenorhabditis elegans ya, ini sejenis cacing ya. Dan juga pada fibroblast Okaino ya, jenis cacing kayak Norabditis elegans atau juga secara in vitro pada sel fibroblast manusia, dan juga terjadi overekspresi RPN11 di Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster ini lalat ya, bisa meningkatkan umur dan ketahanan stres. Nah, ini senyawanya adalah 18 alpha glycyrrhetinic acid ya. Dan hilangnya sinyal IGF, insulin-like growth factor, karena mutasi DAP2 menginduksi aktivasi proteasomal dan memperpanjang umur Caenorhabditis elegans tadi. Kemudian juga ada spermidin ya, ada berperan juga di sini. Dan kemudian metformin, mungkin sudah tahu ya, metformin ini obat anti diabetes dan ternyata mempunyai efek juga sebagai anti aging ya. Ini yang sudah lumayan jauh penelitiannya ya. Kalau tidak salah ini sudah ada uji kliniknya ya, metformin sebagai anti aging. Kemudian tapi memang belum ini ya, belum hasil finalnya belum ada. Kemudian ada rapamisin, kemudian resveratrol ini tadi juga banyak ya di jalur-jalur target-target sebelumnya juga sudah disebutkan ya. Nah, ini juga mengaktifkan sistem autofagi. Kemudian studi baru dalam studi yang terbaru ini ditemukan bahwa minocycline, kemudian ada juga senyawa ZCl184, ya, monorden dan vaksilin secara langsung menargetkan 18S RNA ribosom. Kemudian ada FAH4, HSP90 dan saluran SLOBK. Ini secara signifikan juga meningkatkan umur dari Caenorhabditis elegans ya, ini yang jenis cacing tadi. Nah, ini walaupun penelitiannya sini masih banyak secara in vitro dan juga pada hewan yang rendah ya seperti cacing, lalat atau ragi tadi ya. Nah, sistem proteostatik mengatur sintesis dan konformasi protein target, dan sistem ubiquitin ini proteosom dan autofagi bertindak sebagai
pemulung utama protein yang salah lipatan atau berlebihan. Ini tadi spermidin, kemudian metformin, rapamycin, resveratrol. Ini adalah pendekatan farmasi yang terkenal untuk mengaktifkan sistem otopagi. Oh, ini tadi sudah ya. Nah, ini salah satu jurnalnya ya yang meneliti tentang rapamycin untuk longevity atau perpanjangan usia ya. Ini suatu bukan hasil penelitian tapi opinion artikel ya. Nah, di sini menyebutkan bahwa senyawa makrolida ya rapamycin ini suatu antibiotik golongan makrolida atau makrolide yang digunakan untuk melapisi stent koroner ya, mencegah penolakan transplantasi organ, mengobati penyakit paru yang langka seperti limfangioliomyomatosis dan juga mengobati tumor sel epitelioid perivaskular atau PE-koma. Nah, sebagai anti-aging, rapamycin ini bisa menghambat mTOR ya. mTOR ini adalah salah satu protein pengatur autopagi. Apabila terjadi peningkatan ekspresi protein mTOR, ini dapat menghambat proses autopagi sehingga memacu pertumbuhan sel dan perkembangan tumor. Ya, jadi perannya rapamycin ini yaitu menghambat mTOR sehingga nanti akan meningkatkan proses autopagi. Kemudian berikutnya metformin, ini tadi sudah banyak ya penelitiannya sebagai anti-aging, ya, juga mempunyai eh, efek-efek yang lain ya, seperti di sini bisa melindungi terhadap beberapa kanker, kemudian juga mencegah inflamasi dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usia atau penyakit degeneratif. Ya. Ini salah satu penelitiannya. Ya. Berikutnya resveratrol ya, resveratrol juga tadi sudah disebutkan di beberapa perannya di beberapa target atau eh, hallmark ya dari aging. Nah, resveratrol ini juga menghambat aging karena sifatnya sebagai antioksidan sehingga dapat menangkal radikal bebas yang merupakan penyebab utama aging dan dapat melindungi kulit dari sinar UV sehingga berfungsi sebagai tabir surya. Nah, resveratrol ini merupakan suatu fitokimia ya. Ini banyak ditemukan di beberapa makanan ya. Banyaknya itu di anggur ya, kemudian buah anggur, kemudian di wine, beberapa jenis kacang-kacangan dan blueberry. Nah, ini penelitian yang menggunakan resveratrol ya. Di sini banyak sekali tadi eh, apa manfaatnya ya atau khasiatnya dari respirator ini bisa menginduksi autofagi. Ini penelitiannya pada sel manusia ya dan juga pada Caenorhabditis elegans. Ini bisa memperpanjang usia dari Caenorhabditis elegans ya melalui ini jalurnya sirtuin ya dan juga autofagi. Kemudian bisa meningkatkan usia tadi pada lalat ya ini melalui efeknya sebagai antioksidan ya sebagai ROS scavenging dan juga neuroprotection. Kemudian juga bisa memperlambat eh, vascular aging ya, tapi tidak meningkatkan atau memperpanjang usia. Kemudian penelitian lainnya di sini hasilnya bisa memperpanjang usia, meningkatkan kemampuan kognitif dan juga eh, eh, marker histologi yang terkait dengan usia. Jadi di sini sudah banyak sekali penelitian yang menggunakan resveratrol walaupun ini eh, masih terbatas ya penelitiannya pada eh, apa, in vitro ya pada sel atau pada hewan yang hewan rendah ya seperti cacing atau lalat. Nah, ini resveratrol tadi sudah banyak diteliti dan memang mempunyai mempengaruhi berbagai jalur
yang berperan pada proses aging ya, mulai dari sirtuin di sini yang nantinya akan efeknya bisa meregulasi apoptosis, kemudian melalui jalur NF-kappa B, dan sirtuin juga bisa menghambat inflamasi ya, kemudian melalui jalur sirtuin juga bisa di sini meningkatkan fungsi mitokondria dan juga melalui jalur NRF2 di sini bisa eh, menekan stres oksidatif ya di sini sebagai antioksidan. Jadi memang di sini sirtuin mempengaruhi beberapa jalur yang berperan pada proses aging. Nah, kemudian salah satu penyakit degeneratif ini Alzheimer ya. Alzheimer ini disebabkan karena akumulasi protein yang salah lipatan sebagai plak A beta dan agregat tau karena disregulasi proteostasis. Jadi di sini terjadinya Alzheimer tadi berkaitan dengan gangguan pada proteostasis ya. Ini terjadi akumulasi protein tadi yang menyebabkan penyakit Alzheimer. Penurunan efisiensi sistem otopagi dan ubiquitin proteasom juga menyebabkan penuaan dan penyakit neurodegeneratif. Nah, berikutnya adalah aktivasi dari mitopagi ya sebagai pendekatan anti-aging, anti-aging. Nah, mitopagi ini tadi sudah disebutkan yaitu suatu proses yang secara selektif mengasingkan mitokondria ya. Hampir mirip dengan otopagi. Kalau mitopagi ini khusus pada mitokondria ya intinya prosesnya. Tadi mengasingkan mitokondria yang rusak atau terdepolarisasi menjadi autofagosom bermembran ganda untuk degradasi lisosom selanjutnya. Penghapusan mitokondria yang rusak atau tidak diinginkan, ya, mitofagi ini sangat penting untuk menjaga kebugaran seluler. Ini tadi salah satu hallmark adalah disfungsi mitokondria. Dan dengan mitofagi ini targetnya itu tadi dengan eh, mengurangi atau menghilangkan mitokondria yang sudah tidak berfungsi tadi ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan ya, salah satu ciri penuaan adalah disfungsi mitokondria yang berhubungan dengan proses aging dan juga terlibat dalam berperkembangan banyak penyakit neurodegeneratif. Ya. Nah, disfungsi mitokondria ini disebabkan oleh defek pada mitofagi yang berhubungan dengan penuaan dan penyakit lain seperti gangguan metabolisme, kanker, penuaan, peradangan, dan ketidakstabilan genom. Kesehatan mitokondria memainkan peran penting dalam proses penuaan yang dapat membantu dalam pendekatan terapeutik menuju umur panjang. Mitopagi ini bisa beralih ke jalur prokematian karena stres superoksida berlebihan yang menyebabkan percepatan penuaan. Kemudian ada parkin, ini protein kunci dalam mitopagi yang diekspresikan secara berlebihan menyebabkan penurunan umur pada drosopila ya. Ini tadi lalat ya drosopila. Nah, ini apabila terjadi eh, stres oksidatif ya, kemudian menyebabkan aging, terjadi disfungsi dari mitokondria. Ya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap proses aging melalui disfungsi mitokondria. Ini termasuk di sini ada mitopagi, kemudian fusi mitokondria ya, kemudian ada fission, biogenesis, kemudian munculnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usia atau penyakit degeneratif, disfungsi mitokondria dan mitokondriasis ya. Kemudian ini beberapa obat yang mempengaruhi jalur ini yaitu diantaranya ada eh, di sini resveratrol ya. Ini bisa mencegah degradasi dari mitokondria yang sehat. Nah, ini beberapa agen atau obat yang menargetkan
autopagi ya. Jadi bisa meningkatkan autopagi. Jadi sudah disebutkan ini rapamisin ya. Kemudian ada MSL. Ini bisa meningkatkan LC31 menjadi LC32 ya, tanpa menghambat mTOR. Kemudian ada metformin, tadi sama ya menghambat mTOR juga sama dengan rapamycin. Resveratrol juga menghambat mTOR ya, walaupun di sini berbeda jalurnya ya dengan metformin. Kemudian ada periposin ya, kemudian ada RSVA314 ya, dan A405. Ini mirip dengan resveratrol ya, tapi ini belum ada namanya ya, jadi masih dalam bentuk kode di sini. Nah, kemudian ini ada beberapa juga yang lainnya ya. Ini ada asam valproat juga. Ini menghambat aktivasi jalur TOR juga ya, mTOR juga. Kemudian verapamil ini menghambat kanal kalsium. Ini obat anti hipertensi ya, vasodilator. Diteliti juga ya sebagai anti-aging. Nah, ini resveratrol tadi sudah disebutkan ya, ini merupakan suatu polifenol alami yang dapat menginduksi otopagi dan mitopagi ya, dengan mekanisme yang berbeda, yaitu melalui aktivasi AMPK dan sirtuin atau SIRT1, kemudian menginduksi P38 MAPK, menekan mTOR dan T70S6K, dan mengupregulasi gen ENOS, kemudian GABAREP, LC3B, ATG3 yang merupakan senyawa yang bermanfaat untuk memperpanjang umur. Kemudian senyawa lainnya tadi spermidin sudah ya, kemudian ada juga urolitin. Urolitin ini adalah senyawa metabolit yang dihasilkan dari transformasi L-gitanin oleh bakteri usus. Nah, urolitin ini bisa mempertahankan fungsi mitokondria, memperpanjang umur melalui induksi mitopagi dan sudah dibuktikan pada beberapa organisme seperti ragi, nematoda, lalat, dan tikus. Kemudian ada tomatidin ya, ini dari tomat, turunan aglikon dari tomat. Ini adalah senyawa alami yang merangsang eliminasi mitokondria yang rusak dan menyebabkan peningkatan umur panjang dan peningkatan fungsi otot. Ini juga masih pada nematoda dan tikus. Kemudian penelitian lainnya ini menggunakan antibiotik ya. Ini bisa mempengaruhi homeostasis mitokondria, yaitu actinomycin dan doxycycline ya. Ini mungkin doxycycline sering digunakan ya. Di sini bisa mengganggu metabolisme energi dan memfasilitasi mitofagi pada sel mamalia. Jadi masih pada sel. Kemudian mitokondria juga menghasilkan sebagian besar ROS seluler ya. Kemarin pada saat kuliah sel oksidatif sudah didiskusikan ya, dijelaskan bahwa mitokondria ini menghasilkan ROS ya. Nah, tetapi mtDNA ini mitokondria DNA yang relatif tidak terlindungi dari kerusakan ROS karena kurangnya protein histon dan kurangnya mekanisme perbaikan mtDNA yang kuat. Penurunan metabolisme energi mitokondria dan akumulasi mutasi mtDNA dalam sel jaringan ini merupakan kontributor penting untuk penuaan. Dan beberapa jenis mutasi mtDNA mengarah pada perkembangan kanker. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa defisiensi dan atau disfungsi pada banyak protein replikasi mtDNA yang dikodekan ini bertanggung jawab atas perkembangan penyakit terkait usia dan atau fenotip ya, atau keduanya. Ini target berikutnya adalah inhibisi mTOR ya dan juga IGF-1 atau insulin growth factor 1 signaling ya atau IIS dan sebagai pendekatan anti-aging. Tadi juga sudah disebutkan sebelumnya, mTOR ini akan mendorong pertumbuhan sel dengan mempromosikan sintesis protein atau menghambat aktivitas autofagi. Jadi terlibat dalam fenotip terkait penuaan.
Jalur mTOR ini bertindak sebagai sensor nutrisi melalui regulasi biogenesis mitokondria, regulasi mitofagi, promosi fenotip sekretory sel tua atau SASP tadi, dan juga penghambatan penuaan sel punpa. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa pengurangan persinyalan mTOR dikaitkan dengan perpanjangan umur. Ini penelitiannya juga masih pada cacing ya, Phaenorhabditis elegans, kemudian Drosophila melanogaster, lalat tadi, dan Saccharomyces cerevisiae, dan juga pada mus musculus ini mencit ya. Nah, saat ini inhibisi mTOR ini merupakan target yang paling diamati untuk studi farmakologis. Target berikutnya adalah aktivasi AMPK dan signaling sirtuin ya, jalur sirtuin sebagai pendekatan anti-aging. AMPK atau adenosin monofosfat activated protein kinase ini merupakan pengatur utama metabolisme energi dalam sel yang memainkan peran penting dalam mengatur kesehatan dan umur panjang. AMPK ini adalah protein kinase serin atau treonin yang merupakan sensor yang sangat kekal yang meningkatkan kadar AMP dan ADP. Sedangkan sirtuin ini ada SIRT 1 sampai SIRT 7 ya, sirtuin 1 sampai sirtuin 7. Ini juga dikenal sebagai histon deasetilase atau HDAC. Ini menunda penuaan seluler dan meningkatkan umur panjang pada berbagai spesies melalui peningkatan ekspresi dari sirtuin. Nah, banyak juga obat yang disetujui FDA seperti biguanid tadi, metformin ya, kemudian tiazolidinedion juga ini obat anti diabetes ya, contohnya pioglitazone, rosiglitazone ya itu. Kemudian ada juga agonis reseptor peptida 1 seperti glukagon, kemudian salisilat, resveratrol. Kemudian ada 5 aminoimidazol, 4 karboksiriboside atau AICAR. Ini juga memiliki sifat bisa mengaktifasi AMPK. Resveratrol yang tadi sudah ya, di aktivator alami. Nah, di sini juga bisa meningkatkan produksi aktivator SIT1 sintetik ya, yang lebih kuat, mudah larut, dan tersedia secara hayati. Beberapa aktivator sintetik seperti SRT 1720 atau imidazotiazol ya. Kemudian ada tiazolopiridin, benzoimidazol, urea, silostazol, renol, statin, hidrogen sulfida, persimon, dan SRT 2104 ini juga bisa memperpanjang umur ya pada tikus dan melindungi sel terhadap perubahan terkait usia. Kemudian senyawa lainnya ada quercetin, proantosianidin, pisetin, katekin, keemperol, butein juga memiliki sifat anti penuaan. Metformin ini mengaktifkan ALK2 atau AMPK dan menginduksi autofagi melalui AMPK yang memperpanjang umur pada nematoda, Drosophila, tikus, dan micit. Kemudian ada origonol, ini senyawa polifenol antioksidan dengan properti antiinflamasi yang mengaktifkan jalur autofagi dan fosforilasi AMPK di Caenorhabditis elegans. Nah, target berikutnya adalah senescent cell ya, clearance of senescent cell atau pembersihan dari sel tua ya. Nah, penuaan seluler ini adalah komponen utama dari penuaan yang mengarah pada penghentian siklus sel dalam sel yang rusak dengan mencegah sel menyebarkan jaringan yang rusak lebih lanjut. Nah, sel-sel tua ini akan terakumulasi dengan usia dan mempromosikan penuaan dan patologi terkait usia. Ya. Untuk memperpanjang umur, sel tua perlu dikurangi atau ditekan melalui pendekatan senolitik. Ya. Senolitik ini jadi untuk tadi membersihkan sel-sel tua, ya, atau menghancurkan sel-sel tua. Nah, banyak senolitik yang setelah dilaporkan untuk menginduksi apoptosis sel-sel tua dan mengurangi ekspresi penanda penuaan, termasuk kombinasi dasatinib dan quercetin. Nah, dasatinib ini inhibitor tirosin kinase yang terutama menargetkan sel progenitor adiposit tua. Sementara quercetin ini menghambat BCL
XL, anti apoptosis, AF1 alfa, dan protein anti apoptosis terkait penuaan lainnya, dan menghilangkan sel endotel tua dengan menginduksi apoptosis. Ya, jadi ini senolytiknya ini melalui proses apoptosis. Nah, selain itu ada HSP90 yang ini sebagai senolitik baru yang dapat menginduksi apoptosis sel tua untuk meningkatkan rentang kesehatan. Ada beberapa obat xenomorfik yang menekan penanda penuaan atau fenotip sekretorinya, termasuk penghambat IK, IKPA beta ya atau IKK dan faktor nuklir NF, nuklear faktor, penghambat pembulung radikal bebas dan jalur Janus kinase. Kemudian ini rapamisin sebelumnya sudah disebutkan ya, ini juga bertindak sebagai agen xenomorfik. Ini untuk mengurangi tadi senescent associated eh, produk ya, senescent produk, SASP, dan juga ABT263 menghambat protein anti apoptosis BCL2 dan BCL-XL. Kemudian ada ini dari antibiotik ya, azitromisin dan proksitromisin. Ini juga memiliki aktivitas senolitik ya, untuk menargetkan sel tua. Kemudian ada kurkumin, ini merupakan zat aktif dari kunyit ya. Ini formulasi Ayurveda juga, jadi banyak digunakan ini di pengobatan tradisional dan juga memiliki sifat anti penuaan dan dapat memodulasi penuaan seluler dengan mengaktifkan jalur sirtuin dan AMPK. Nah, jadi ini sebagai eh, rangkumannya ya atau kesimpulannya dari strategi anti-aging dengan menggunakan senyawa kimia dan eh, molekul bioaktif ya. Tadi bisa menargetkan eh, ke penuaan sel ya, antioksidan dan antiinflamasi, ya, obat-obat yang mempunyai hasil sedaya antioksidan dan antiinflamasi. Kemudian dengan target instabilitas genomik juga sama ini antioksidan dan juga tadi pendekatan senolitik ya melalui proses apoptosis. Kemudian menargetkan eh, nutrisi ini melalui jalur mTOR ya, menghambat mTOR seperti vapamisin, mengaktifasi AMPK dan juga jalur sirtuin. Contohnya ini selekoxib. Kemudian menargetkan aktivasi telomer yaitu dengan menggunakan aktivator telomerase. Di antaranya ada TA65, 08 LGTLF, dan metodikal. Kemudian aktivasi epigenetik ya, dengan menggunakan inhibitor histon deasetilasi dan juga obat-obat epigenetik. Kemudian targetnya pada kehilangan protestasis yaitu dengan menyediakan ceferon atau pendamping ya seperti HSP90, minocycline, paksilin, monorden dan lain-lain dan juga eh, targetnya pada ini stem cell ya. Ini dengan stem cell rejuvenation kemudian menginduksi stem cell pluripoten ya. Obatnya menggunakan metformin, aktivator MPK dan resveratrol. Kemudian juga bisa di sini pada jalur eh, mitopagi ya. Mitopagi ini melalui modulator mitopagi, kemudian aktivitas sirtuin, MAD dan juga resveratrol. Ini strategi anti-aging ya, ya, yang diharapkan bisa memperpanjang usia dan juga meningkatkan kualitas ya dalam arti usianya panjang tapi juga tidak ada penyakit degeneratif. Ya, baik. Mungkin itu yang pertama ya tentang strategi anti-aging secara umum. Jadi di situ aging di sini bukan hanya skin ya, tapi juga seluruh organnya ya secara sistemik mencegah disfungsi tadi atau penurunan dari fungsi-fungsi organ. Yang berikutnya adalah khusus untuk
skin aging ya, anti-aging strategi untuk skin aging. Ini kalau ini mungkin dokter sudah lebih paham ya. Jadi untuk khusus untuk kulit di sini yang pertama ini fisiologi kulit ya. Di sini fungsi kulit itu banyak sekali. Selain untuk sebagai barrier juga diantaranya untuk sintesis vitamin D, kemudian mengatur suhu ya, termoregulasi, kemudian mengekspresikan garam dan juga keringat. Eh, Juga memiliki flora mikroba tertentu ya, mengeluarkan peptida antimikroba dan mengalami berbagai proses inflamasi dan imunologi. Ini tadi sudah penuaan ini proses biologis yang dinamis, ya, progresif dan tidak diinginkan ya. Tapi tadi tidak dapat dihentikan ya, tapi bisa eh, ditunda gitu ya. Jadi anti aging itu bukan tidak bisa tua ya, tapi menunda proses penuaan. Nah, untuk kulit sendiri ini karena merupakan bagian luar dari tubuh ya, ini bisa terjadi penuaannya secara intrinsik maupun ekstrinsik ya. Nah, secara intrinsik ini penuaan kronologis ya, jadi seiring dengan bertambahnya usia tentunya akan jadi perubahan-perubahan ya pada kulit. Nah, sifatnya ini spontan dan fisiologis ya atau biologis. Jadi ini proses alami yang terprogram. Sedangkan kalau yang ekstrinsik ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama di sini adalah photoaging, ya, yang dikaitkan dengan paparan sinar matahari, tadi yang disebut dengan photoaging, kemudian faktor lainnya seperti merokok, ya, kemudian nutrisi juga ini merupakan faktor lingkungan ya yang akan mempercepat terjadinya proses aging, ya, karena akan melemahkan struktur dan fungsi kulit. Ini penyebabnya tadi sudah ya, kalau yang kronologis itu dipengaruhi oleh genetik ya, yang dipengaruhi oleh etnis, kemudian variasi anatomi, perubahan hormonal dan perbedaan setiap individu ya. Jadi memang ini bisa berbeda ya. Ada yang eh, cepat gitu prosesnya ya secara genetik, ada juga yang memang mempunyai gen awet muda ya. Itu. Jadi lambat gitu terjadi penuaan ya. Jadi ada peran dari faktor genetik juga. Kemudian yang ekstensif tadi ya dari lingkungan seperti sinar UV ya, paparan UV, blue light juga ya ini bisa eh, menyebabkan aging ya seperti ini dari komputer, laptop atau handphone ya itu bisa juga berpengaruh ya. Kemudian sinar inframerah, asap rokok, polusi ya, kurang tidur ini kaitannya dengan gaya hidup ya, lifestyle. Misalnya kurang tidur, kemudian stres, eh, dari gizi kurang atau tidak seimbang, itu juga bisa mempengaruhi eh, proses penuaan ya, atau aging, termasuk penuaan pada kulit. Nah, ini terdapat perbedaan ya, perbedaan gambaran penuaan pada kulit yang disebabkan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik ya. Nah, secara klinis, kalau penuaan intrinsik itu akan terjadi kehilangan dari elastisitas ya. Yang ekstrinsik juga sama. Kemudian wrinkle-nya itu kalau pada intrinsik itu fine atau halus ya, ininya apa kerutannya. Sedangkan kalau karena faktor ekstrinsik itu ada yang halus dan juga ada yang dalam ya. Kemudian kalau faktor intrinsik itu cenderung lebih pucat nanti ya kulitnya. Sedangkan kalau karena faktor ekstrinsik itu bisa terjadi dispigmentasi ya. Jadi terjadi tidak rata ya pigmentasinya dan juga bisa terjadi telangiektasis. Kemudian secara histologi ini kalau penuaan intrinsik ketebalan epidermisnya itu akan menurun. Sedangkan kalau ekstrinsik itu pada awalnya akan meningkat ya, akan terjadi peningkatan ketebalan epidermis, tapi pada periode lanjut itu bisa menurun juga ya. Kemudian pada dermis, pada penuaan intrinsik itu akan terjadi penurunan jumlah kolagen, elastin, dan juga ini secara
moderat ya, perubahannya itu tidak tidak langsung berat ya. Sedangkan kalau pada penuaan ekstrinsik ini akan terjadi fragmentasi dan disorganisasi dari kolagen, kemudian juga akan ada akumulasi dari serat elastin ya yang disebut dengan solar elastosis. Kemudian aktivitas melanositnya pada penuaan intrinsik itu menurun, sedangkan pada penuaan ekstrinsik itu akan terjadi peningkatan melanin epidermal ya. Sel inflamasi ini pada penuaan intrinsik tidak ada tanda-tanda inflamasi ya, sedangkan pada penuaan ekstrinsik itu terjadi infiltrasi limfohistiositik ya perivaskuler. Kelenjar sebaseanya pada penuaan intrinsik itu akan menurun pada fungsi dan jumlahnya, sedangkan pada penuaan ekstrinsik itu akan terjadi hiperplasia kelenjar sebasea. Kemudian secara seluler dan molekuler itu pada penuaan intrinsik itu eh, tidak jelas ya adanya delesi dari mtDNA. Sedangkan pada penuaan ekstrinsik itu akan terjadi peningkatan frekuensi delesi dari mtDNA. Jadi ini perbedaan gambaran penuaan intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini tadi sudah ya eh, struktur dan sifat epidermis, kemudian dermis, jaringan adiposa, otot, ligamen, tulang, ini akan berubah ya. Jadi semua organ itu akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Nah, kulit juga ini akan mulai kehilangan tadi serat elastin, kolagen, dan juga protein lainnya yang menjadi unsur dasar membuat kulit sehat, cerah, bugar, dan elastis ya. Jadi tadi makanya terjadi perubahan ya pada kulit yang menua. Kemudian glikosaminoglikan juga ini akan menurun ya. Asam hyaluronat yang fungsinya sebagai pelembab itu akan berkurang menyebabkan hilangnya volume kulit. Nah, sel-sel tua juga ini em, memiliki kapasitas proliferasi yang tidak mencukupi. Kemudian resisten terhadap apoptosis, memiliki faktor sekresi yang menyebabkan peradangan dan degradasi jaringan. Nah, berbagai mekanisme molekuler dan hormonal ini juga menyebabkan disfungsi hormon, perubahan jalur persinyalan, penurunan regulasi fungsi mitokondria dengan peningkatan sitokin, dan mutasi DNA mitokondria tadi ya mtDNA. Kemudian memahami proses patofisiologi ekstrinsik dan intrinsik penuaan ini akan meningkatkan efektivitas upaya pencarian pengobatan di masa depan. Nah, ini efek dari penuaan ya pada komponen kulit ya. Di sini mulai dari epidermis, ini akan jadi penurunan rasio lipid di dalam stratum corneum, penurunan kemudian stratum corneumnya akan menjadi lebih padat, penurunan kadar selamide ya ini sebagai yang berperan pada memelihara kelembaban kulit ya, kemudian penurunan filagrin ini juga merupakan suatu ini ya protein eh, yang berperan pada eh, kelembaban kulit juga ya. Kemudian penurunan dari epidermal turnover, penurunan ini natural maturation factor ya. Kemudian pengurangan dari stem cell epidermal, kemudian dermoepidermal junctionnya menjadi lebih flat ya, lebih datar. Kemudian menjadi tadi eh, lapisan basal yang uniform dan juga penurunan jumlah melanosit dan sel lembaran. Pada dermis ini terjadi penurunan jumlah dan eh, ukuran dari papila dermal, penurunan jumlah kolagen, ya, pengurangan asam hyaluronat, ya, berkurangnya eh, serat elastin, ya, elastin, kemudian menurunnya vaskularitas dan selularitas. Pada hipodermis ini akan terjadi penurunan volume lemak ya, fat volume dan juga perubahan distribusinya
dan penurunan fungsi dari glandula sebasea dan juga kelenjar keringat ya. Nah, ini proses selulernya ya yang dipengaruhi oleh penuaan pada seluler itu terjadi stres oksidatif ya di mana terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan. Yang ini menurunnya antioksidan ya, meningkatnya inflamasi, kemudian hilangnya potensial membran dari mitokondria, akumulasi senescent sel, penurunan sirtuin ya, fungsi sirtuin dan penurunan kadar koenzim Q10 ya, ini juga antioksidan. Secara molekuler ini akan terjadi aktivitasi dari onkogen, perubahan pada struktur kromatin dan stres epigenetik, kemudian aktivasi dari kerusakan DNA ya, checkpoint dan juga mutasi dan delesi dari mtDNA. Nah, strategi anti-agingnya di sini untuk menunda penuaan kulit juga sudah banyak penelitian-penelitian ya pada tingkat seluler dan molekuler untuk mencegah khusus skin aging ya. Nah, selain itu juga banyak eh, berkembang ya kosmetik topikal, kemudian prosedur baik yang invasif maupun yang kurang invasif ya. Yang kurang invasif ini juga lebih banyak berkembang ya daripada pembedahan yang sering dilakukan pasien, baik itu permintaan dari dokter dan praktisi perawatan kulit. Nah, secara garis besar, strategi perawatan anti penuaan ya pada kulit itu ada dua, yaitu pendekatan anti penuaan preventif primer atau dasar. Ini sebelum muncul ya tanda-tanda penuaannya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan anti penuaan sekunder. Nah, ini dilakukan ketika sudah muncul tanda-tanda penuaan. Nah, ini strateginya ya. Yang pertama dengan eh, primer tadi ini untuk menggambarkan produk bioaktif yang memberikan manfaat kosmetik dan terapeutik ya. Di sini penggunaan kosmetikal secara rutin setiap hari yang diproduksi dengan teknologi efektif ini dapat mencegah dan mengatasi berbagai tanda penuaan kulit. Nah, di sini ada yang disebut dengan piramida kesehatan dan kecantikan kulit ya, seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah general precaution and protection. Ini yang primer ya. Jadi ini dilakukan sebelum munculnya tanda penuaan. Itu dengan penggunaan pelindung matahari ya atau tabir surya, sun protection, kemudian antioksidan baik topikal maupun sistemik, perubahan gaya hidup dan eh, pembersihan wajah ya. Kemudian tahap berikutnya ada renewal. Ini menggunakan zat-zat aktif ya seperti retinoid, kemudian AHA, bakusiol atau pelembab ya, moisturization. Kemudian tahap berikutnya adalah regeneration ya atau rejuvenation. Di sini penggunaan peptide, kemudian growth factor dan juga stem cell ya. Ini juga sudah banyak digunakan ya. Ini fungsinya di regeneration. Jadi untuk memulihkan atau memperbaiki kulit yang sudah mulai ada tanda-tanda penuaan. Nah, ini yang general precaution and protection tadi, terutama untuk penuaan, mencegah penuaan ekstrinsik ya. Ini merupakan eh, karena penuaan ekstrinsik ini dapat dicegah ya dengan mengambil tindakan pada usia dini ya, tapi dengan menggunakan tabir surya ya atau eh, sunscreen ya. Ini merupakan langkah penting untuk melindungi kulit karena yang paling sering itu kan penuaan ekstensif karena sinar matahari ya, paparan UV. Selain juga sinar biru juga sekarang sudah banyak ya, kalau yang bekerja di depan komputer kan itu pasti akan selalu terpapar ya oleh blue light. Nah, ini untuk SPF-nya minimal 30 ya, mungkin kalau sekarang rata-rata 50 ya. Ini bisa melindungi radiasi UVA dan UVB.
Nah, ini mungkin lebih tahu ya, ada yang fisik, ada yang kimia ya. Kemudian dari ininya apa, dari sediaannya ada juga yang berbentuknya nano ya. Kemudian ini lebih transparan, ini lebih ditoleransi. Nah, ini yang kimia ini dari bahan organik ya, seperti asam paraaminobenzoat, benzokenon yang bekerja dengan cara menyerap sinar UV ya. Kalau yang sunblock itu yang fisik tadi memantulkan ya sinar UV. Nah, cahaya tampak dan atau visible ya, visible light dan juga blue blue light ya. Ini tadi yang dari gadget ya, itu juga bisa menyebabkan photoaging ya melalui produksi ROS yang dapat menyebabkan penggelapan pigmen, melasma, hiperpigmentasi, pasca inkarnasi ya, terutama pada jenis kulit Pistetric 4 sampai 6 ya. Ini kan di Indonesia sebagian besar di sini ya, Pistetricnya. Kemudian ya terlebih surya tadi ya itu harus dipakai setengah jam sebelum keluar di bawah sinar matahari, kemudian di touch up ya setiap 2 sampai 3 jam. Nah, rekomendasinya ini penggunaan tabir surya di rumah dan tempat kerja karena tadi paparan sinar biru ya, blue light juga ini bisa mempengaruhi atau menyebabkan photoaging. Nah, ini tindakan lainnya ya menggunakan kacamata hitam, topi dan pakaian ya kalau akan keluar rumah dan terpapar sinar UV. Kemudian mencuci muka juga ini ya salah satu pencegahan. Ini untuk mencegah partikel dari polutan ini kontak dengan kulit menggunakan pelembab dan tabir surya sebelum keluar rumah. Berikutnya penggunaan antioksidan ya. Antioksidan ini sudah dibahas ya di kuliah sebelumnya. Ini bisa mencegah atau memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas. Dengan penuaan kronologis dan photoaging, antioksidan alami dalam tubuh itu akan menurun sehingga memerlukan antioksidan dari luar ya sebagai suplemen untuk menunda penuaan kulit. Nah, berbagai efek artikel ini tentang efek perlindungan senyawa antioksidan ini baik dari polifenol ya ini dari tanaman banyak ya telah mempunyai khasiat sebagai antioksidan. Ini beberapa di antaranya ada teh hijau, kemudian coklat, kedelai, delima, kurkumin, resveratrol ya, dan juga dari tanaman pakis. Nah, ini antioksidan, ini kerjanya melalui 3 mekanisme. Bisa langsung menangkap radikal bebasnya ya atau mengekspos yang sudah terbentuk. Yang kedua ini menghambat pembentukan ROS, jadi ini lebih awal lagi kerjanya. Dan yang ketiga ini menghapus atau memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh ROS. Berarti ini kalau ini sudah terjadi stres oksidatifnya ya, antioksidan di sini sebagai eh, bisa memperbaiki ya kerusakan yang sudah disebabkan oleh ROS. Berikutnya ini perubahan gaya hidup ya. Ini juga merupakan strategi ya, salah satu strategi anti-aging. Jadi di sini bukan hanya menggunakan tadi ya skincare, tapi juga gaya hidupnya harus diperbaiki ya, dimodifikasi. Misalnya berhenti merokok, banyak minum air putih, ya berolahraga, makanan yang seimbang ya. Nah, di sini penting untuk mengurangi makanan yang indeks glikemiknya tinggi ya. Ini karena bisa menyebabkan pembentukan produk iklasi dan bisa berperan dalam kerusakan pada kolagen dan elastin. Ya. Jadi bisa lebih meningkatkan makanan yang indeks glikemiknya rendah. Kemudian olahraga ini dapat meningkatkan sirkulasi dan fungsi mitokondria. Kemudian tidur teratur ini juga dapat membantu regenerasi tubuh. Nah, ini beberapa faktor yang menjadikan kadar indeks glikemik rendah ya, yaitu makanan yang asam, proses masaknya yang cepat,
makanan yang tinggi serat, ya, makanan yang minim proses pengolahan, jadi tidak tidak terlalu banyak diproses ya. Kemudian buah dan sayur yang tidak terlalu matang dan makanan yang tinggi protein. Ini makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah. Ini yang tinggi, ya, contoh makanan yang indeks glikemiknya tinggi ada nasi, roti, kentang, ya, minuman bersoda atau minuman manis. Ini tadi diet Mediterania, ya, ini salah satu eh, bentuk atau jenis diet, ya. Eh, itu diet Mediterania. Ini juga bisa untuk penyakit pada pasien-pasien dengan penyakit degeneratif, ya. Jadi ini memperbanyak makanan yang bersumber dari padi-padian, ya, kemudian roti, kacang-kacangan, ya, biji-bijian itu diperbanyak, ya. Ini yang hampir dikonsumsi setiap hari, ya. Konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian dan lemak sehat. Sedangkan yang proteinnya itu hanya beberapa kali seminggu, ya. Yang hariannya tadi selain buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ya, juga ini minyak olive oil, ya. Ini salah satu jenis diet, ya. Meskipun mungkin ada kekurangan dan kelebihannya juga, ya. Nah, tahap berikutnya adalah skin renewal, ya. Itu menggunakan moisturization dan exfoliation. Yaitu penggunaan retinoid, ya. Ini kemarin sudah ini kan, ya, diseminarkan, ya, retinoid ini, ya, ini yang harus dipertimbangkan. Retinoid ini iritatif, ya, bersifat iritasi, jadi digunakan pada malam hari dan dilindungi dari sinar matahari, ya, ini. Kemudian bakusiol ini untuk mengurangi kerutan, ya, dan juga pigmentasi. Ini beberapa penelitiannya yang sudah dilakukan menggunakan krim bakusiol dan krim retinol 2 kali sehari bisa mengurangi kerutan dan hiperpigmentasi tanpa perbedaan, ya. Jadi ini setara dengan retinol, ya, bakusiol ini. Kemudian AHA, ini penggunaan AHA, ya. Ini untuk pelembab, ya. Ini dari penelitiannya, penggunaan AHA ini bisa untuk melasma, hiperpigmentasi, kekasaran, bintik lingkungan, dan seboroid, ya. Kemudian pelembab ini ada yang oklusif dan humektan, ya. Nah, ini pelembab ini terutama yang kalau yang oklusif itu mencegah atau mengurangi TWL, ya, transepidermal water loss. Kemudian yang humektan itu eh, kerjanya mirip dengan natural moisturizing factor, ya, jadi menahan air di dalam jaringan kulit, ya. Ini contoh moisturization ini bisa berbagai bahan, ya, dari asam amino, asam organik, peptida, kemudian amonia, ya, asam urat, glukosamin. Ini untuk menjaga kelembaban kulit. Ya, yang oklusif ini contohnya petrolatum, parafin, minyak mineral, ya. Yang humektan ini contohnya asam hyaluronat, gliserin, sorbitol, natrium laktat, propyl glikol, ya. Ini merupakan jenis utama pelembab. Tadi ada oklusif dan humektan. Nah, tahap yang terakhir itu skin regeneration, ya, penggunaan peptide, kemudian growth factor dan juga stem cell, ya. Ini sudah banyak juga, ya, penggunaannya. Ini untuk meningkatkan produksi kolagen atau kolagen stimulator, ya, elastin, proteoglikan, dan glikosaminoglikan. Ini diantaranya ini ada farmitiol pentapeptide, ya, kemudian juga asetil heksapeptida, ya.
Kemudian penggunaan growth factor tadi juga ya sudah ini sudah banyak dipakai juga ya growth factor untuk eh, tadi merangsang kolagen ya sebagai kolagen stimulator juga dan stem cell ya ini juga bisa melindungi kerusakan dari kerusakan penuaan kemudian meregenerasi sel meningkatkan kadar filagrin ya. Nah, tapi ini banyak apa perlu penelitian lanjutan juga deh. Ini yang rejuvenating ya, secondary rejuvenating. Di sini yang sekundernya, yang tadi yang primer ya. Nah, ini dengan melakukan pendekatan anti penuaan sekunder, ini yang eh, sedikit invasif ya, seperti penggunaan toksin botulinum, kemudian mesoterapi, eh, plasma kayak trombosit ya atau PRP, kemudian penggunaan filler ya, benang, injeksi lemak ya, perawatan laser. Nah, ini yang sekundari ya. Jadi ini dilakukannya biasanya kalau yang memang sudah muncul tanda-tanda penuaannya. Ya, jadi ini pendekatan untuk skin anti-aging ya. Bisa menggunakan perawatan dengan kosmetologikal ya, seperti daily skincare, kemudian penggunaan sun protection ya, dan prosedur-prosedur yang non-invasif. Kemudian bisa juga menggunakan tadi agen topikal ya, yang memang ini terapi ya, efeknya terapi, obat gitu seperti antioksidan atau sel regulator. Kemudian bisa juga menggunakan prosedur invasif seperti peeling ya, chemical peeling, kemudian visible light device, intense pulse light ya, atau IPL, kemudian RF ya, injeksi skin biostimulation atau skin booster ya. Kemudian mencegah wrinkle, kemudian memperbaiki ini kerutan ya atau wrinkle, atau ini melakukan restorasi atau redistribusi dari lemak dan volume yang hilang ya. Ini skin augmentation and contouring. Kemudian menggunakan agen sistemik seperti penggunaan hormon ya HRT ini hormon replacement therapy bisa juga antioksidannya ini secara sistemik ya. Berikutnya pendekatannya dengan menghindari faktor eksogen ya melalui modifikasi gaya hidup dan kebiasaan tadi dengan berhenti merokok, menghindari polusi ya, kemudian menghindari radiasi UV ya, mengurangi stres, kemudian melakukan diet ya, pembatasan diet, kemudian memperhatikan nutrisinya, aktivitas fisik dan eh, melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum ya. Dan juga ini pendekatan preventif ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini ya, yang terakhir tentang strategi anti-aging. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan, Dok. Nah, bisa juga nanti mungkin bisa mencari ide ya untuk penelitian skripsinya dari strategi anti-aging, khususnya skin aging ya. Banyaknya bisa juga melalui parameternya tadi parameter-parameter inflamasi ya, baik yang proinflamasi maupun antiinflamasinya. Nanti bisa penelitiannya secara in vitro atau in vivo ya, in vivo pada hewan yang dipapar UV itu bisa ya. Nah, itu salah satu karena tadi kan salah satu target terapinya adalah eh, inflamasi ya, yang mendasari proses penuaan. Yang lainnya
Bisa juga dari ininya ya, dari sediaan sediaan pengembangan sediaannya juga bisa ya, pengembangan sediaan anti agingnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk kuliah hari ini, saya cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, dokter. dokter.